Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Prasetyo. Saya dari kelas 5D. Saya ditunjuk sebagai CEO di bisnis usaha ini di bidang jasa desain oleh Dekat Karya. Perusahaan kami bernama Dekat Karya. Alamat Instagram @dekat.karya. Pemilik usaha Dani Istifani, nomor sekian, nomor teleponnya sekian, dan tahun didirikan awal Desember 2020. Alasan Dani Istifani selaku pemilik usaha mengangkat saya sebagai CEO karena saya dirasa mampu mengembangkan dan juga mengelola bisnis ini. Lalu, struktur anggota, ada saya sebagai selaku ketua anggota kelompok atau CEO. Lalu ada divisi marketing, ada Siti Lindawati dari kelas 5C, Muhammad Alfian Nurifki dari kelas 5D, Siska Dina Putri dari kelas 5E. Di sini saya menunjuk Alfian sebagai ketua divisi marketing karena Alfian mempunyai bakat dalam mempromosikan produk-produk yang ada di bisnis kami. Lalu ada divisi customer, diantaranya ada Fatu Dinia dari kelas 5E dan Fatur Rahman dari kelas 5E. Di sini saya menunjuk Fatur Rahman sebagai ketua divisi customer karena saya rasa Fatur Rahman ahli dalam bersosialisasi sehingga mampu menarik customer. Lalu ada divisi kompetitor, diantaranya ada Dani Stefani dari kelas 5C selaku pemilik usaha. Lalu ada Ike Somiati dari kelas 5D, dan ketiga ada Cahyo Alim Ramadan dari kelas 5D. Di sini saya menunjuk Cahyo Alim Ramadan sebagai ketua divisi kompetitor karena Cahyo Alim memiliki bakat dalam mengidentifikasi perusahaan pesaing atau kompetitor. Latar belakang usaha kami, Dekat Karya adalah usaha yang terbentuk demi memenuhi tugas kuliah pada tanggal 18 Desember hingga sekarang. Dekat Karya adalah salah satu usaha berjalan di bidang jasa desain dan percetakan. Salah satunya kartu nama, stiker, banner, kartu undangan juga, dan lain-lain. Usaha yang kami jalankan juga menyediakan jasa print berbahan dasar tekstil hingga akrilik. Untuk selanjutnya akan dibahas langsung oleh Ketua Divisi Kompetitor, yaitu Cahyo Alim Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Alim Ramadan. Saya selaku Ketua Divisi Kompetitor. Di sini saya akan menjelaskan beberapa riset yang saya dapat, yaitu strategi dalam menghadapi persaingan di industri percetakan. Strategi perusahaan yang ditawarkan dalam Grand Strategy perusahaan salah satunya adalah untuk meningkatkan pasar non-kaptif. Tingkat persaingan yang semakin tinggi dalam industri percetakan salah satunya adalah desain yang dihadapinya. Terdapat perubahan pola kecenderungan konsumen dalam memilih kebutuhan produk percetakan menjadi digitalisasi. Kemudian tantangan yang harus kami hadapi yakni mendorong salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam mengidentifikasi segmentasi pasar bisnis di pasar non-kaptif, menganalisis pesaing di pasar non-kaptif, dan merancang serta merumuskan strategi yang dihasilkan dengan menganalisis faktor yang paling dominan dan pengaruh industri percetakan baru-baru ini. Berikut adalah contoh beberapa sampel kompetitor yang saya dapat. Yang pertama adalah Smile Eastline Digital Printing yang beralamat di Jalan Jaya Tengah, nomor 84, Kota Surabaya. Smile Iceland Digital Printing adalah salah satu pusat digital printing yang termurah dan terlengkap di Surabaya. Produk meliputi mulai dari cetak pin, ID card, kartu nama, poster, banner, roll banner, brosur, dan flyer dengan ditangani oleh smart operator printing yang masih muda dan memiliki kemampuan desain.
Untuk kualitas pelayanan, kemampuan yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pelaku jasa memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri. Kelemahan dari kompetitor yaitu memiliki kelemahan pada sisi informasi teknologi, di mana customer telah order melalui via email namun operator desain tidak memproses orderan tersebut, sehingga mengecewakan customer untuk antri lagi. Kemudian, berikut adalah contoh ulasan dari customer Smile Iceland Digital Printing. Yang kedua adalah Primer Printing, yang beralamat di Jalan Kenjeran, Kota Surabaya. Didirikan pada tahun 2008, pusat digital printing Premier yang telah dipercaya oleh beberapa klien dengan kualitas yang sangat baik untuk cetak, kecepatan penyelesaian, serta harga yang kompetitif. Kemudian produk yang ditawarkan adalah flyer, brosur, profil perusahaan, menu buku, undangan, kalender, kartu nama, kop surat, dan banyak lagi. Untuk kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang sangat baik dan ramah, juga memenuhi tuntutan deadline cetak yang mendesak. Untuk kelemahan kompetitor, yaitu memiliki kelemahan dalam hal pelayanan yang lama dan pengambilan nomor antrian yang tidak teratur, sehingga menghambat pada kenyamanan customer tersebut. Berikut adalah contoh ulasan customer kepada Premier Printing. Yang ketiga adalah Prima Grafia, yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Premier Print didirikan pada tahun 1996 dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan percetakan terbesar di Surabaya. Untuk produk jasa untuk mencetak dus, buku, brosur, kalender, voucher undangan, dan lain-lain. Untuk kualitas pelayanan, bisa pesan brosur jumlah banyak untuk acara dadakan dengan cepat pelayanan, dan kualitas print sangat bagus. Servis online printing seperti ini yang dibutuhkan oleh konsumen zaman sekarang. Untuk kelemahan kompetitor, Prima Grafia sendiri, hasil kualitas barang yang telah dicetak sangat tidak memuaskan customer. Sekian, berikut adalah contoh ulasan customer kepada Prima Grafia. Untuk departemen customer dilanjutkan oleh Fatur Rahman selaku Ketua Divisi Customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatur Rahman dari Departemen Customer dari kelompok Dekat Karya. Saya akan menjelaskan Departemen Customer saya. Oke, tugas dari pekerjaan di bagian Customer Service atau layanan pelanggan adalah menyediakan informasi atau layanan terkait barang yang kita sediakan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini juga ditujukan untuk menarik minat calon pembeli. Customer service akan melayani pertanyaan, saran, juga keluhan konsumen, kemudian memberikan saran atau contoh gambar desain yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan konsumen dalam menggunakan produk Dekat Karya. Jumlah data konsumen pada penjualan jasa desain dari hasil penjualan cetak stiker, kartu nama, dan art paper sudah mendapatkan 5 customer. Dalam menjalankan bisnis ini, di bidang jasa desain Dekat Karya selama ini hanya mengandalkan promosi melalui mulut ke mulut, sehingga hasil yang dapat tidak cukup maksimal. Untuk meningkatkan jumlah konsumen dan pendapatannya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain, maka Dekat Karya perlu memiliki media promosi sebagai penunjang dalam melakukan kegiatan promosi, sehingga dirancanglah oleh perusahaan terhadap calon konsumen maupun konsumen yang loyal menggunakan jasa desain ini.
riset divisi customer. Oke, sasaran pasar kami dari kelompok dekat karya ialah perorangan atau pebisnis. Yang kedua, pemasaran dilakukan melalui sosial media, Instagram dan WhatsApp. Maksudnya dari perorangan atau pebisnis ini ialah kita datang ataupun melakukan di kantor-kantor teman-teman kita untuk sales CV ditawarkan dengan produk kami yang kita jual, yaitu kartu nama, stiker, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan pembeli kami ialah dari kalangan pebisnis, dan salah satu orang ialah dari pembeli warga sendiri yang mengetahui bahwasannya saya dan teman-teman di dekat karya memiliki kegiatan atau kegiatan jual desain ini. Oke, pemasaran yang dilakukan melalui sosial media. Oke, sosial media kita memiliki Instagram. Instagram kami ialah dekat karya. Yang di sana sudah tertera berapa harga dan pelayanan kami bagaimana, dan kebanyakan kami belum memiliki pembeli dari Instagram dikarenakan kami masih terpaku dalam WhatsApp. Kita masukkan ke dalam grup-grup WhatsApp teman-teman sekitar yang memiliki bisnis. Oke. Inilah wawancara dengan customer. Wawancara dengan customer ini sebenarnya kami ada, cuman kebetulan kita hanya memiliki record suara saja. Jadi nanti kita akan gabungkan dengan record suara yang sudah kita buat, dan insya Allah kita akan, teman-teman yang belum tahu dengan siapa sih yang kita layani akan tahu bagaimana siapa yang kita layani, bagaimana pelayanan dari dekat karya dan sebagainya. Tabel penjualan data. Oke, di sini Kak, saya sebagai departemen customer, kenapa memilih customer 0,7 dan kualitas kami 0,3 tanpa kompetitor dan market. Nah, di sini kami memilih customer. Customer mendapatkan bobot 0,7 dikarenakan kami memulai usaha ini menjualnya melalui teman-teman terdekat dan keluarga terlebih dahulu. Dan kenapa kita memilih kualitas? Kualitas mendapatkan nilai 0,3 dikarenakan hasil dari penilaian yang kami dapat memang lebih unggul di kualitas, dan penilaian dari customer mendapatkan yang terbaik. Kompetitor dan market mendapatkan hasil 0 dikarenakan usaha kami masih baru berkembang dan belum mempunyai pelanggan tetap, dan kami belum mengetahui kompetitor. Jadi kompetitor yang lain. Jadi ini data kita buat dari awal kita membuka, langsung kita membuat data seperti ini. Alhamdulillah dalam jangka waktu 2 hari kami memiliki hampir 5 customer. Oke, terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Departemen Marketing yang dipilih oleh Mas Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Nur Rifki dari kelas 5D selaku Ketua Departemen Marketing dari Usaha Dekat Karya. Akan menjelaskan tugas dari Departemen Marketing ini. Yang pertama, prosedur usaha, ada order, desain, dan COD. Order. Dalam bisnis ini kita memasarkan produk menggunakan media sosial media, ada Instagram dan WhatsApp. Sebagai perantara, apabila ada customer tertarik, kita akan melayani kebutuhan customer tersebut atau menyesuaikan kebutuhannya. Lalu kita masuk ke tahap desain. Tahap desain, setelah kesepakatan tercapai dengan customer tersebut, maka Dani selaku perancang desain akan mulai membuat desain sesuai kebutuhan customer yang sebelumnya telah disepakati oleh divisi marketing. Lalu yang terakhir itu COD. Setelah project desain tadi selesai, maka kita sebagai pihak marketing akan menghubungi customer sebelumnya bahwa desain pesanannya telah selesai. Lalu pesanan akan diantar di tempat yang telah ditunjukkan oleh customer tersebut. Lalu strategi pemasaran dalam dekat karya.
Yang pertama, menggunakan sosial media. Menggunakan sosial media, kita berpromosi menggunakan Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Dengan media sosial, usaha kami bisa menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan dengan biaya yang murah tentu saja. Yang kedua, dari mulut ke mulut. Tim pemasaran kami berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Jadi, konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, maka konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk kita. Terus yang terakhir itu memilih tempat yang strategis, menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan, karena ya dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk kami memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi pula. Nggak mau di next ya? Bentar, ada error ini. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan usaha kami. Untuk keunggulannya, pertama, print full warna, free box, desain bisa sesuai permintaan pelanggan. Keempat, pengambilan barang pesanan bisa dilakukan COD tadi sekitar usaha. Yang kelima, dapat potongan harga jika pesanannya banyak. Keenam, pengerjaan cepat 1 hari selesai. Kualitas dan hasilnya sangat bagus. Dan terakhir, pelayanannya cepat. Untuk kelemahannya sendiri yang pertama ini belum dikenal orang karena masih baru. Yang kedua, untuk promosi usaha masih belum maksimal. Ketiga, untuk mengenai harga sedikit mahal. Dan terakhir, kelemahannya yaitu untuk bahan kertas masih menggunakan art paper 260 gram dan stiker vinyl. Contoh produk usaha dekat karya. Berikut contohnya ini. Ada print case HP, kartu nama, softcase, ada juga banner. Kita melayani juga bikinan banner ya. Ada stiker juga. Nah, ini testimoni dari Winda Kerudung. Ini sosial media via WhatsApp. Nah, itu ada gambar percakapannya. Nah, untuk disruptive innovation, menjalankan usaha jasa desain memiliki cukup banyak pesaing tentu saja. Oleh sebab itu, yang dulu hanya untuk mendesain kartu nama, kartu undangan, dan lain-lain, kami membuat inovasi dengan mendesain sekaligus melakukan jasa cetak desain, sehingga customer tidak bingung mencari jasa cetak sendiri atau jasa desain sendiri, dan lebih memilih kami dengan adanya paket jasa dan cetak tersebut. Selain jasa paket, customer juga bisa memilih jasa desain atau jasa paket, jasa desain atau jasa cetak tersendiri. Kesimpulan dan saran. Ini terakhir akan dibacakan oleh CEO kita, Muhammad Dimas Prasetyo. Saya persilahkan ke Mas Dimas. Kesimpulan dan saran. Mengenalkan dekat karya di tempat-tempat usaha dagang seperti toko, perusahaan, yayasan pendidikan yang memang membutuhkan kartu nama. Yang kedua, mengenai jenis pilihan kartu nama dan stiker masih kurang karena customer akan lebih tertarik jika pilihannya ada beberapa lebih banyak hasil yang dijual. Walaupun di dekat karya hanya menjual jasa 2 jenis saja, yaitu kartu nama dan stiker. Tentang kendala selama proses riset di berbagai divisi,
Untuk divisi kompetitor, kita sendiri masih mendapatkan info tentang kompetitor lewat Google saja. Kita belum mengidentifikasi secara langsung di wilayah kompetitor. Untuk divisi customer, mungkin saya rasa tidak ada kendali ya, lancar. Nah, untuk kendala di divisi marketing ada begitu banyak. Yang pertama karena kita memang kurang promosi, kita kurang menempatkan, lebih tepatnya kita kurang memanfaatkan platform-platform yang ada seperti Shopee, Tokopedia. Kita belum sampai ke situ, kita masih order via WhatsApp sama Instagram saja. Lalu untuk modal sendiri cukup mahal ya. Lalu untuk usaha kami ini kita belum memiliki kantor atau apa, karena ini usaha masih baru jalan. Dan untuk fokus produk kita hanya itu saja. Namun untuk kedepannya saya rasa bisa meningkat lah. Mungkin kita akan membuat project seperti printing baju atau desain baju gitu. Tapi dengan bahan baku dari kita sendiri. Namun dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, kita masih belum memiliki modal, dan juga musimnya sekarang di musim pandemi, untuk order cukup terbilang sepi untuk dari awal pembukaan usaha hingga saat ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam presentasi kami kali ini, mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan juga, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.